Jadi seledri itu ternyata bisa menyebabkan keguguran guys kalau kita konsumsinya berlebihan guys. Jadi harus hati-hati ya teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo WhatsApp guys, welcome back to my channel. Kembali lagi guys bersama saya Sirusik. Yang melihat video saya ini tonton sampai habis guys, jangan dipotong-potong karena informasi ini sangat penting guys. Oke, untuk kesempatan kali ini guys, saya akan mereview guys tanaman untuk kesehatan kita guys. Jadi ada beberapa tanaman bagi yang bagus untuk kesehatan kita atau bisa dijadikan bahan obat herbal guys. Oke, untuk kesempatan kali ini tanaman yang ingin saya review adalah tanaman seledri guys. Kemudian seledri sejak lama dikenal sebagai tanaman yang memiliki manfaat untuk pengobatan. Penelitian secara ilmiah juga mendukung pengetahuan tersebut. Tak hanya daunnya saja yang memiliki khasiat, akar, buah, dan biji seledri pun dapat digunakan sebagai obat guys. Jadi sebenarnya pohon seledri itu dari mulai akar, daun, buah ya, itu bisa dijadikan obat herbal guys, gitu guys. Kemudian daun seledri adalah sayuran dalam keluarga tanaman jenis Apiaceae. Daun seledri telah digunakan dalam pengobatan herbal untuk mengobati nyeri sendi bisa, kemudian rematik, asam urat, menurunkan kadar kolesterol tubuh sehingga baik untuk kesehatan jantung, menekan proses peradangan, kemudian melindungi lapisan lambung dan menekan produksi asam lambung, serta mengusir nyamuk dan pembunuh larva guys. Jadi sebenarnya manfaat seledri ini sangat-sangat banyak ya guys ya, manfaatnya ya guys ya. Kemudian bagaimana cara kerjanya seledri guys? Jadi cara kerja seledri tidak ada penelitian yang cukup mengenai bagaimana cara kerja suplemen herbal ini. Diskusikan dengan ahli herbal atau dokter Anda untuk informasi lebih lanjut guys. Jadi kalau mau menggunakan daun seledri ini, alangkah lebih baiknya kita konsultasi ke ahli herbal atau ke dokter-dokter terdekat guys, gitu guys. Bagaimana cara kerjanya? Jadi seledri itu tidak ada penelitian yang cukup mengenai bagaimana cara kerja suplemen herbal ini. Diskusikan dengan ahli herbal atau dokter Anda untuk informasi lebih lanjut. Jadi kalau untuk cara kerja daun seledri ini, alangkah lebih baiknya kita konsultasi dulu ke ahli herbal atau ke dokter guys. Namun ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa kimia yang terkandung dalam daun seledri berfungsi sebagai anti hipertensi dan anti kolesterol. Jadi di dalam daun seledri itu ada anti hipertensi juga anti kolesterol guys. Selain itu, salah satu komponen kimia seledri, alkaloid, telah terbukti menjadi anti kejang yang efektif. Jadi kalau kita kejang-kejang guys, kita minum ramuan seledri aja ya guys ya. Jadi dosis, jadi untuk informasi dosis guys, informasi yang disediakan bukan pengganti dari nasihat medis guys. Selalu konsultasi dengan ahli herbal atau dokter sebelum menggunakan pengobatan ini guys. Jadi kalau ingin menggunakan seledri atau ini jangan sok tahu ya, harus langsung ke ini
begini gitu guys. Jadi langsung diminum itu jangan guys, itu sangat ada efek-efek sampingnya juga loh guys seledri itu. Seberapa dosis yang biasa digunakan untuk daun seledri? Nah ini guys, tidak ada bukti klinis yang terbaru ya untuk tunjuk dosis seledri. Jadi sampai sekarang pun tidak ada petunjuk dari klinis untuk dosis terbaru guys, gitu guys. Jika digunakan untuk mencegah atau mengurangi perut kembung, flatulen, dosis yang dipakai kalau untuk perut kembung guys, atau perut kembung itu paling dosis yang dipakai berkisar sekitar 1-4 gram. Jadi 1-4 gram itu untuk mengobati kembung ya guys ya, kembung atau flatulen gitu guys. Meski begitu, dosis penggunaan daun seledri dapat berbeda pada setiap orang. Dosis yang Anda perlukan tergantung pada usia, kesehatan, dan beberapa kondisi lain. Tanaman herbal tidak selalu aman untuk dikonsumsi. Diskusikan dengan ahli herbal atau dokter untuk dosis yang cocok untuk Anda. Jadi nggak semua tanaman herbal itu bagus untuk kesehatan guys, gitu guys. Jadi semua itu ada terkadang ada efek sampingnya juga guys, gitu. Dalam bentuk apa saja seledri tersedia? Jadi seledri itu ternyata itu sudah dijual ya mungkin di luaran sana guys. Tanaman herbal ini dapat tersedia dalam bentuk dan dosis sebagai berikut, dikutip dari covesia.com guys. Nah, ini saya kutip dari covesia.com. Ternyata dari tanaman seledri itu di luar sana udah dijual, bahkan mungkin di toko-toko online yang maaf saya nggak bisa sebutkan toko apa yang menjual pohon seledri atau tanaman seledri. Itu sudah ada guys, tapi maaf saya nggak bisa menjual infokan ya, karena di luar skenario. Asik. Jadi yang dijual di luaran sana tuh udah ada yang berbentuk biji, kapsul, juga larutan guys, dan juga minyak gitu guys. Efek samping apa yang bisa saya dapatkan dari seledri gitu deh. Ternyata daun seledri itu ada efek sampingnya sendiri guys, gitu guys. Jadi daun seledri itu aman digunakan dengan catatan Anda memperhatikan aturan pengguna seledri sebagai suplemen berikut ini guys. Jangan nih guys, ini penting banget guys, jangan menggunakan produk seledri pada anak-anak kecuali untuk diolah sebagai makanan. Penggunaan seledri dalam jumlah yang berlebihan bisa membuat rahim berkontraksi. Jadi harus lebih hati-hati lagi dalam mengkonsumsi seledri gitu guys. Jadi bisa menyebabkan keguguran. Jadi untuk para ibu-ibu baru yang pengen punya momongan ya, saya sarankan sih jangan konsumsi seledri dulu kalau pas lagi hamil muda ya, karena itu sangat berbahaya, bisa menggugurkan kandungan itu guys. Kita mengantisipasi lebih jauh lagi gitu guys. Kemudian jangan menggunakan suplemen seledri pada wanita hamil dan menyusui. Nah ini dia nih, wanita hamil dan menyusui itu guys, itu tidak boleh mengkonsumsi daun seledri guys, karena sangat berbahaya bagi kemungkinan buat si didik kecil ya, sama calon didiknya gitu guys. Dan selalu konsultasi ke dokter sebelum Anda mengkonsumsi tanaman atau suplemen herbal apapun itu, mendapatkan informasi yang lebih detail. Jadi untuk mendapatkan informasi lebih detail guys, alangkah lebih baiknya kita konsultasi ke ahli herbal ya, atau ke dokter-dokter di sekitar kita gitu guys.
interaksi seperti apakah yang terjadi saya mengonsumsi. Jadi ternyata konsumsi seledri itu guys, itu bisa ada interaksinya guys. Nih, seledri dapat berinteraksi dengan sejumlah obat herbal dan suplemen. Obat-obat seperti obat-obatan yang meningkatkan sensitivitas terhadap sinar matahari, kemudian obat penenang, kemudian obat-obatan yang mempengaruhi fungsi tiroid. Kemudian seledri juga dapat mengubah tingkat litium dalam tubuh Anda, gitu guys. Jadi sebenarnya tanaman seledri itu berguna bagi kesehatan bagi tubuh kita, tapi ada juga efek sampingnya ya guys. Jadi efek sampingnya itu lumayan berbahaya juga loh guys. Jadi untuk teman-teman semua ya yang dengar video saya ya, yang melihat video saya ini, tonton sampai habis guys, jangan dipotong-potong karena informasi ini sangat penting guys. Mungkin ada di luar sana yang mungkin masih belum paham tentang seledri ini, dan apabila yang udah paham atau udah mengerti ya terima kasih. Maaf saya bukannya sok tahu bukan apa, cuman saya ingin menginformasikan aja bagi teman-teman semua yang belum memahami akan manfaat dan kegunaan serta efek samping dari daun seledri ini guys. Mungkin untuk video kali ini guys saya cukupin agar sampai di sini guys. Mungkin apabila ada kesalahan atau apa yang kurang pas perkataan saya, yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf. Dan apabila ada yang berguna dan bermanfaat, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.